Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang paling penting untuk kita perhatikan bersama di dalam kekristenan kita adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami jawaban doa yang luar biasa, sekalipun mungkin kita punya jabatan di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita melakukan banyak hal dan sebagainya dan sebagainya, tanpa iman semuanya itu tidak ada artinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah iman kita. Seberapa besar iman saudara saat ini? Kalau Tuhan menilai iman saudara, apakah iman saudara merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan atau iman yang kerdil? Dan seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah dengan sekian lama saudara menjadi orang Kristen, apakah bisa dikatakan bahwa iman saudara sudah bertumbuh? Saudara, malam hari ini kita akan belajar iman yang bagaimanakah yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dengan harapan saudara, melalui renungan malam hari ini, kita akan memahami iman yang bagaimana iman yang besar di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita ke depan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-15, mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara,
sehingga malam hari ini saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang, singkat cerita, Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar ketika perempuan itu datang kepada Yesus. Padahal orang itu, perempuan itu bukanlah dari orang Yahudi, bukanlah bagian dari umat Tuhan. Tapi ternyata dia mengenal Yesus sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dan nanti kita akan belajar saudara, apa yang membuktikan imannya besar, sehingga di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Kita akan belajar iman yang seperti apa yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan setelah Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika ibu ini membuktikan bahwa imannya adalah iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi apa yang dia rindukan terjadi oleh karena imannya yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian seketika itu juga mujizat terjadi. Anaknya yang sakit parah disembuhkan. Saudara, kalau saat ini Yesus menilai iman kita, iman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah Yesus akan menilai iman kita sebagai iman yang besar? Dengar saudara, perempuan itu bukan orang Israel, tapi dia memiliki iman yang besar. Artinya saudara, kalau bukan orang Israel pun bisa memiliki iman yang besar pada waktu itu, maka hari ini setiap orang bisa memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja iman kepada Yesus Kristus, iman yang didasari pengenalan akan Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat 22 tadi, perempuan itu tadi berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak Daud. Jadi imannya itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman kepada Allah lain, tapi iman kepada Yesus.
Sekali lagi, ketika saya berkata bahwa setiap orang punya potensi, punya kesempatan, punya iman yang besar, saudara, maksudnya adalah iman kepada Yesus. Karena iman di luar Yesus itu iman yang akan binasa. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus. Dan itulah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia beriman kepada Yesus. Dan kemudian yang luar biasa, saudara, ketika dia memiliki iman yang besar, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan anaknya sembuh. Bayangkan pada masa itu, saudara, dia punya seorang anak perempuan dan anak itu kerasukan. Dan anak itu sangat menderita. Itu dicatat di ayat 22. Bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya yang kerasukan, melihat anaknya yang sangat menderita. Ibu ini pasti sangat mengharapkan mujizat yang besar. Dia pasti begitu memerlukan mujizat yang besar, karena tidak ada yang sanggup menyembuhkan anaknya kecuali mujizat, kecuali Yesus sendiri yang bertindak. Dan kita melihat, saudara, bahwa pada akhirnya Yesus bertindak. Oleh karena imannya, Yesus melakukan mujizat yang paling mustahil, di mana anaknya sudah kerasukan, sudah begitu menderita, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Yesus. Akhirnya dilepaskan oleh Yesus. Kenapa? Karena iman ibu itu. Sehingga apa yang paling dia rindukan, supaya anaknya bebas, supaya anaknya sembuh, akhirnya itu terwujud, saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah kehidupan saudara, sebesar apapun persoalan kehidupan saudara, saya mau menegaskan, saudara, bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua. Kalau setan yang merasuki anak ibu ini pun bisa diusir, ditengking, dan akhirnya pergi, dan anak ibu itu dibebaskan. Hari ini pun apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup membebaskan saudara dari masalah yang menjerat kehidupan saudara. Allah sanggup. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara jika saudara hidup dalam iman. Karena perempuan Kanaan itu juga mengalami perkara besar setelah Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Saudara pun akan mengalami perkara besar dalam hidup saudara jika saudara memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya saat Anak Manusia datang dan kemudian dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Artinya apa, saudara? Di hari-hari terakhir, hal yang paling langka akan ditemukan adalah iman. Orang tidak lagi hidup dalam iman. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan logika. Tetapi dengar, saudara, bahwa di akhir zaman ini hal yang paling penting untuk kita pelihara adalah iman kita. Dan kalau kita hidup dalam iman dan iman kita besar kepada Allah, mujizat yang paling mustahil pun bisa terjadi. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun masalah saudara, pertanyaannya bukan seberapa besar masalah itu, tetapi seberapa besar iman saudara. Karena kalau iman saudara besar di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya, saudara, milikilah iman yang besar di hadapan Tuhan. Nah, saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah iman yang bagaimanakah iman yang besar di hadapan Tuhan. Karena tentu saja iman yang besar itu bukan sekedar perkataan. Ketika kita berkata imanku besar, itu sama sekali tidak membuktikan apakah iman kita besar atau tidak. Tetapi iman kita besar atau tidak itu berdasarkan penilaian Tuhan. Dan tentu saja ada kriteria dalam kehidupan perempuan Kanaan ini yang dilihat oleh Yesus, sehingga akhirnya dia berkata
bahwa besar imanmu. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ada 3 bukti iman yang besar di hadapan Tuhan untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita belajar dan aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman, dan akhirnya kita akan menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi ada perkataan perempuan ini sebelumnya, sehingga akhirnya Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kembali saudara, ada 3 hal yang akan kita lihat yang menjadi bukti iman perempuan Kanaan ini sebagai iman yang besar. Hal pertama kita lihat di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ada hal yang seringkali menurut saya disalah mengerti tentang iman saudara, di mana orang-orang terkadang berpikir bahwa berkuasa tidaknya iman, besar tidaknya iman, itu tergantung pada orang tersebut, seberapa kuat dia berimajinasi, mengimani, seberapa kuat dia mengimani sesuatu, sehingga sepertinya kuasa itu terletak kepada iman orang tersebut. Padahal pada dasarnya sama sekali bukan, saudara. Letak kuasa itu ada pada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhanlah sehingga pada akhirnya mujizat dikerjakan dan kemudian perkara besar terjadi. Dan itulah yang dipahami oleh perempuan ini. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Sebagai orang beriman, dia mendasarkan imannya kepada belas kasihan Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya berimajinasi, tetapi imannya dia letakkan kepada permohonan akan belas kasihan Tuhan. Karena kalau Allah menyatakan belas kasihannya, karena kalau Allah menyatakan mujizatnya, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya dasarkan iman kita kepada belas kasihan Tuhan. Karena pada dialah kuasa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara sedang membutuhkan perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, baik keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, ekonomi saudara mungkin saat ini sedang terjepit, dan saudara membutuhkan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan saudara, untuk saudara bisa mengalami itu, milikilah iman yang besar, sama seperti perempuan Kanaan ini. Dan bagaimana cara kita memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan saudara? Harapkanlah segala sesuatu oleh belas kasihan Tuhan. Itulah orang yang beriman besar, yang menjadi pengharapannya hanyalah belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar adalah orang yang mengharapkan sepenuhnya belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini, adakah saudara berpikir bahwa ketika saudara menjadi orang beriman, saudara semakin mandiri dari Tuhan? Tidak sedikit orang yang begitu saudara. Ketika dia merasa imannya bertumbuh, dia berpikir bahwa pada iman itulah kuasa. Tapi dengar, kuasa Allah itu ada pada dirinya, pada belas kasihannya, dan dia akan menyatakan belas kasihannya, menyatakan kuasanya ketika kita mengharapkan belas kasihannya. Dan itulah bukti iman yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua saudara,
Bukti iman yang besar di hadapan Tuhan itu ada di ayat 25. Ketika perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua ciri iman yang besar, saudara, adalah iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Itu yang dilakukan perempuan ini saat dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan perempuan ini non-Israel, saudara. Dia adalah orang Kanaan. Artinya Yesus sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk kamu, tetapi datang untuk orang Israel. Tetapi ketika didengar oleh perempuan itu, yang dia lakukan, saudara, ayat 25 tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi sekalipun perempuan ini diabaikan, saudara, bahkan Yesus berkata, aku datang kepada orang Israel, bukan kepada non-Israel. Tetapi perempuan ini tidak menyerah, malah dia mendekat dan menyembah Yesus. Dia buktikan imannya yang besar itu dengan menyembah Yesus, sekalipun harapannya belum terjadi. Saudara, seringkali ciri orang tidak beriman itu terbukti ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ketika doanya belum dijawab, ketika perjuangannya gagal, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya itu membuat dia undur dari Tuhan, membuat dia menjauh dari Tuhan, ketika harapan-harapannya tidak terjadi. Tetapi perempuan ini berbeda, saudara. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, Yesus sepertinya mengabaikan. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, begitu kira-kira, saudara. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia tetap datang dan tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia tidak menyerah, saudara. Sekalipun pada awalnya sepertinya mengecewakan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Bahkan dia datang untuk menyembah Tuhan. Saudara, ciri iman besar yang kedua adalah di mana orang yang beriman besar adalah orang yang terus menyembah Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Sekalipun keinginan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, orang yang beriman besar adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saat ini doa saudara belum dijawab? Mujizat yang saudara harapkan belum terjadi? Dan kemudian adakah saudara merasa kecewa dan undur dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai, saudara. Kalau saudara ingin melihat mujizat yang besar, maka sama seperti perempuan Kanaan ini, sekalipun dia diabaikan, sekalipun dia tidak dijawab, bahkan sekalipun dia tidak dianggap, namun dia terus saja dan tidak berhenti, dan dia sembah Yesus, dan kemudian dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan ketekunan dalam menyembah Tuhan. Iman yang disertai dengan bukti bahwa tidak pernah menyerah, tetap bertekun untuk menyembah Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, di tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, kalau saat ini sepertinya semuanya mengecewakan, jangan pernah undur dari Tuhan. Tapi dalam semua situasi itu malah seharusnya seperti perempuan Kanaan di ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat, padahal dia diabaikan, tetapi dia malah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus.
Dan bukan hanya mendekat saudara, dia kemudian menyembah Yesus. Saat semua mengecewakan, di sana seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat semuanya mengecewakan, di sana malah kita semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Saat ini, adakah iman yang besar di dalam hidup saudara? Di mana sekalipun situasi sulit, tapi saudara tetap datang untuk menyembah Tuhan. Tetap tekun dan merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Itu bukti kedua, saudara. Orang yang memiliki iman yang besar, di mana dia tetap mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan saat situasi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, saudara, bukti iman yang kuat. Ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Ini sebagai gambaran bahwa tidak patut mujizat yang disediakan bagi orang Israel dan kemudian diberikan kepada non-Israel. Sekali lagi, iman perempuan itu diuji, saudara. Tetapi yang luar biasanya, di ayat yang ke-27 tadi, perempuan itu berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau menegaskan bahwa, ya Tuhan, memang mujizat itu, memang Engkau datang untuk umat Israel. Tetapi dia berkata, anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia mau menegaskan bahwa dia rindu dan butuh sedikit mujizat saja, sedikit porsi saja diperuntukkan bagi dia, diberikan kepada dia, maka perkara besar akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah satu kerendahan hati, saudara. Begitu luar biasanya hati perempuan ini, sehingga sekalipun sudah diuji berkali-kali, dia tetap konsisten. Dan kali ini dia buktikan imannya dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata tidak patut jatah dari umat Tuhan diberikan kepada orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi kemudian perempuan itu berkata, remah-remahnya saja, itu pun sudah mengerjakan mujizat yang besar. Artinya sekali lagi, saudara, bahwa perempuan itu membuktikan imannya dengan kerendahan hati. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika perempuan itu bisa membuktikan imannya sebagai iman yang besar di hadapan Yesus, maka mujizat terjadi. Anaknya disembuhkan total. Mujizat Allah digenapi di dalam kehidupan perempuan itu karena imannya besar. Apa bukti imannya besar? Dia buktikan imannya yang besar itu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada yang jadi. Dia tahu segala sesuatu bahwa semuanya itu ada pada belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Itu bukti iman yang pertama. Dan bukti iman yang kedua adalah ketika perempuan itu datang menyembah Tuhan, sekalipun dia diproses dan diuji. Artinya bukti iman yang besar yang kedua adalah bahwa orang yang beriman besar, dia datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kemudian yang terakhir,
bahwa perempuan itu membuktikan imannya yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, tetapi anjing itu makan remah-remah. Sekali lagi saudara, sebagai aplikasinya, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan yang besar, milikilah iman yang besar. Dan bukti iman yang besar adalah bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti kedua iman yang besar adalah datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit, dalam keadaan belum seperti yang diharapkan. Datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah menyembah Tuhan, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi. Itulah bukti iman yang besar yang kedua. Dan yang ketiga, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara buktikan iman saudara sebagai iman yang besar, yang selalu berharap belas kasihan Tuhan, yang selalu datang mendekat dan menyembah Tuhan, bahkan yang selalu disertai dengan kerendahan hati, maka saudara akan mengalami mujizat. Biarlah saat ini iman saudara bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan ini saudara, dan alamilah perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang besar, alami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenung dan belajar bersama ya Tuhan. Bagaimana supaya kami mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam iman yang besar. Dan bukti dari iman yang besar, kami sudah belajar juga bahwa bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi bukti kami beriman yang besar adalah kami bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti iman kami besar yang ketiga, kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami renungkan, yang mengajar kami bagaimana kami hidup dalam iman yang besar. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji firman-Mu di mana ketika kami memiliki iman yang besar, kami akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, dan kami raih janji firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita.
Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus.
Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapak yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapak keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan
ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju, dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.